A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Segala kenikmatan Allah curahkan untuk kita semuanya, dan itu semuanya harus kita syukuri sobat winnerku. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, berbaik sangka kepada Rabb kita, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk di sesi Q&A. Ada beberapa curhatan yang masuk dari sahabat-sahabat kita yang insya Allah kita akan bahas di sini. Barangkali saja pertanyaan beliau-beliau semuanya atau curhatan beliau semuanya sama mungkin dengan apa yang panjenengan alami. Yang pertama dari sahabat kita, gadis perawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat. Apa saya salah? Saya nggak mau kakak saya terjerat riba. Saya yakin Allah pasti kasih rezeki hari ini juga. Amin. Nah, ini arahnya sepertinya beliau, saya nggak tahu menasihati kakak beliau apa enggak. Yang jelas mungkin kakak beliau sedang terlilit riba atau akan menjerumuskan diri ke dalam kubangan riba, saya nggak tahu. Jadi jawabannya adalah tidak salah. Karena gini, kalau kita sadar ada kerabat kita, tetangga kita, intinya orang terdekat kita akan nyemplung ke dalam riba, selagi kita bisa cegah, kita cegah gitu. Karena kalau kita mengetahui ya kan akan ada yang nyemplung ke dalam neraka dan kita biarkan, nanti kita ikut dosa. Ya, paling tidak sampaikan bahwa riba itu adalah dosa besar, dilarang Allah dan Rasulnya. Jika ternyata larangan panjenengan atau nasihat panjenengan tidak bisa diterima oleh beliaunya, sudah gugur kewajiban kita. Yang penting kita sudah ingatkan, kita sudah nasihati apa yang kita tahu tentang hukum-hukumnya Allah, kita sampaikan. Perkara beliau mau terima atau tidak, itu kembali lagi kepada Allah. Barangkali saja mungkin hidayah dari Allah tidak melalui lisan panjenengan. Barangkali mungkin nanti setelah beliaunya kecemplung, merasakan sakit yang luar biasa, kelilit riba, baru sadar. Bisa jadi seperti itu. Tetapi jangan putus asa. Yang namanya kita dakwah itu memang gak boleh baper. Diterima, alhamdulillah, syukur. Berarti itu adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga melembutkan hati yang dinasehati. Tapi kalau gak diterima, juga jangan berkecil hati, jangan baper gitu. Dakwah itu gak boleh baper. Jadi gak ada yang salah, justru panjenengan benar.
menginginkan kakaknya tidak terjerumus ke dalam riba. Saya pun demikian. Tetapi kadang nggak semua orang kita nasihati mau terima, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, diterima nggak diterima, yang penting kita sudah melakukan kebaikan, sudah menyampaikan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dari Samsung Store, ini adalah sahabat UCR Hijrah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman cerai tetap lanjut sampai sekarang. Jadi beliau menjawab di kolom komentar, yang mana di video tersebut saya bahas tentang curhatan beliau. Dan semua kontak diblokir sama beliau, tapi amanah-amanah sebagian dibayar sama suami. Beliau bilang sampai nggak punya uang untuk makan aja, masih harus cari pinjaman lagi. Sebelum suami blokir kontak dengan beliau, beliau sempat bilang, tak dongakno susahku nelongsoku pindah ning keluargamu. Saya doakan semoga susahku nelangsaku semua pindah ke keluargamu. Saya dah terpisah hampir 10 bulan. Bagaimana Umi? Apa itu berarti beliau belum ridho untuk memaafkan saya? Karena saya masih kepikiran kalau ridho suami adalah ridho Allah. Umi doain saya semoga perceraian tak pernah terjadi atas kehendak Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan mohon terus kepada Allah. Jadi gini, kalau misalnya ada orang sakit hati sama kita, kewajiban kita apa? Minta maaf. Dan minta maaf udah itu kewajiban kita. Masalah dimaafkan gak dimaafkan, yang penting kita minta maaf. Kewajiban kita ya kepada Rob kita salah satunya adalah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, atau orang yang merasa tersakiti oleh ucapan dan perbuatan kita. Kalau orang tersebut tidak mau memaafkan, itu udah bukan urusan kita lagi, urusan orang tersebut dengan Robnya. Tapi urusan kita dengan Rob kita adalah kita meminta maaf. Perkara nanti ternyata setelah minta maaf itu saya disumpah-sumpahi Umi. Nah, yang dosa berarti dianya nyumpah-nyumpahin. Kitanya sudah patuh kepada Allah, sudah mematuhi sunnah-sunnahnya Rasulullah, yaitu meminta maaf. Jadi kita tidak perlu cemas, tidak perlu gusar, tidak perlu sedih kalau kita tidak dimaafkan. Kalau masih memungkinkan untuk minta maaf lagi kedua kali. Masih belum bisa dimaafkan, minta maaf lagi ketiga kali. Sebelum minta maaf, pakai AMH, amalan melembutkan hati, minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hati orang tersebut. Yang penting jenengan sudah minta maaf, insya Allah Allah sudah maafkan panjenengan. Ya, minta maaf kepada manusianya, mohon ampun kepada Allah. Dari Mbak Antika Cabi, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi, setelah mendengar nasihat Umi, saya baru sadar. Jadi beliau ini juga sama seperti tadi sahabat kita Samsung Store tadi. Di video tersebut saya bahas tentang jujur kepada suami. Ya, salah satunya adalah pertanyaan dari Mbak Antika Cabi. Di sana saya jawab, kemudian beliau menjawab kembali di video tersebut. Makasih banyak Umi, setelah mendengar nasihat Umi, saya baru sadar. Selama ini saya banyak bohong Umi. Bukan hanya dengan suami, bahkan dengan saudara, karena saya kemarin-kemarin harus ke lubang tutup lubang. Jadi saya meminjam uang saudara hingga menumpuk. Saya harus gimana Umi? Sholat taubat cukupkah Umi? Jadi gini, sekali lagi buat panjenengan semuanya yang berhutang-berhutang, yang bohong-bohong, ingat, sekali panjenengan berbohong, panjenengan akan berbohong kembali untuk menutupi kebohongan yang lain. Nanti kebohongan yang baru itu tadi akan ditutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Bohong terus, bohong terus, bohong terus, sehingga lubangnya menganga di mana-mana, nggak selesai. Kenapa? Karena yang disentuh udahlah riba, dosa besar. Penyelesaiannya juga dengan kebohongan, termasuk dosa juga, dilarang juga sama Allah. Nah, bagaimana jadinya? Jadi kalau kaitannya dengan manusia dosanya, kita harus minta maaf kepada manusia, lalu kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Kita menyakiti hati manusia, kita membohongi manusia. Cukupkah dengan memohon ampun saja kepada Allah? Tidak cukup. Harus minta maaf kepada manusianya, mohon ampun kepada Allah. Gitu. Kalau sudah melakukan keduanya, bersabarlah menantikan keridhoannya Allah untuk menolong panjenengan semuanya. Pikirkan lagi, berapa tahun Mbak Antika berbohong kepada saudara, kepada suami, dan berapa tahun panjenengan terlilit amanah hutang, sengsara karena hutang tersebut, ya. Jadi jujurlah. Jujur itu membawa keberkahan. Jujur itu membuka pintu ridhonya Allah. Dari para mita-mita, Assalamualaikum Umi, ini curhatannya panjang. Saat ini saya sedang terlilit amanah hutang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga tidak ada yang tahu, bukan saya tidak mau jujur Umi. Saya takut kalau saya jujur ibu saya down. Karena ibu saya punya sedikit darah tinggi yang lumayan. Saya tidak mau membuat ibu saya sakit Umi. Saat ini saya sedang hijrah dari riba, tapi belum lunas-lunas juga Umi.
Saya mohon Umi doakan saya semoga hutang saya bisa lunas. Saya menyesal sekali Umi setelah melakukan dosa besar tersebut. Tiap hari saya ditagih Umi dan saat ini saya sudah pasrahkan semua kepada Allah. Semoga saya bisa melunaskan seluruh amanah hutang saya. Jadi intinya yang beliau tanyakan adalah bagaimana beliau sudah terlilit amanah hutang, bohong pula. Kalau masih memungkinkan jujur, jujurlah. Karena kejujuran membuka pintu ridhonya Allah. Tapi kalau ternyata ada di balik itu ada alasan-alasan lain seperti menyangkut kesehatan ibunda, keselamatan nyawa ibunda, ya jenengan bisa pertimbangkan lagi kapan waktu yang tepat untuk jujur. Mungkinkah ketika ibu lagi happy atau apa? Tapi kalau mungkin jenengan terlalu takut, ya coba minta petunjuk kepada Allah. Caranya adalah minta petunjuk kepada Allah, sholat istikharah, ya Allah saya harus jujur apa enggak? Saya pengen sekali jujur sama ibunda saya ya Allah gitu kan. Tapi ibu kesehatannya menurun. Berikan petunjukmu ya Rob. Apakah hamba harus jujur ataukah ada jalan yang lain gitu. Karena biar bagaimanapun kejujuran itu membuka pintu ridhomu ya Allah. Itu caranya. Minta kepada Allah petunjuk. Jika sudah mantap hati bilang jujur. Karena gini, kalau panjenengan tutup-tutupi ya akan lebih parah lagi ketika nanti ibunda jenengan dengar dari orang lain. Akan lebih shock lagi gitu kan. Tiba-tiba misalnya debt collectornya datang ke rumah atau rentenirnya datang ke rumah, nanti ibu bisa jantungan malah tuh ya kan. Saya mendoakan semoga ibu bunda panjenengan sehat walafiat, panjang umur, menyaksikan jenengan sukses, dan jenengan juga bisa membahagiakan beliau. Jenengan sudah lunas amanah-amanah hutangnya ya. Ketika ada rizki bahagiakan ibunda terus ya. Jadi intinya jawabannya tetap kejujuran lebih baik gitu kan. Tapi kalau untuk saat ini mungkin kesehatan ibunda sedang tidak bagus, jadi tahan dulu aja. Oke sobat pinterku, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.